sini cuma noise yang tidak berarti. Ya udahlah, gas aja ya. Mohon maaf ya atas keterbatasannya, teman-teman semua. Selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Hari ini hari Jumat. Besok udah weekend lagi. Besok tanggal 7 ya, 7 Desember. Dan iya, Desember tuh cepet banget loh. Besok pasti udah ada yang Natalan. Betul nggak? Jadi pagi hari ini kita mau renungkan firman Tuhan sama-sama tentang kebesaran Allah. Ya, kita punya Allah yang besar. Mohon maaf banget suara saya agak agak berat banget pagi hari ini karena maklum kalau beda daerah itu suaranya mempengaruhi. Jadi saya sapa dulu semua, halo selamat pagi, shalom. Selamat datang, selamat bergabung bagi yang baru pertama kali join. Saya buka komal di jam 6 pagi untuk kita bisa saat teduh sama-sama. Dan sebelum saya buka komal di pagi hari, saya juga ada buka komal di jam 2 siang. Dan kalau di jam 2 siang itu kita bahasnya tentang kitab Keluaran. Sedangkan kalau di pagi hari ini seperti yang saya udah sampaikan sebelumnya, saya pengennya bisa berbagi nih, saya coba ya. Kasih Mantek masih hadir kah? Coba, aku pengen coba, aku mau sambil ini nih, ngecas nih. Ya, keganggu nggak? Atau biasa aja? Kadang-kadang kan sensitif ya. Kalau kita lagi live TikTok, masih. Ya udah, bentar ya, aku mute dulu, bentar. Kalau gini, gimana? Lebih clear atau jauh lebih berisik? Mohon bantuannya, Bapak. Bapak sih Mantek. Selamat pagi semua, shalom. Oh, ini jauh lebih bagus ya? Ini jauh lebih bagus. Ini lebih clear. Emang. Ya, baik. Kita mau satukan hati dalam doa. Kita mau mulai saat teduh pagi hari ini. Kita mau saat teduh karena kita tahu kita nggak bisa mulai hari ini tanpa Tuhan. Ya, kita tahu bahwa semuanya dimulai dari Tuhan yang ada menguatkan kita, menyertai kita, dan kita mau mengucap syukur pagi hari ini karena semua penyertaan, pemeliharaan Tuhan tuh nyata dalam hidup kita. Yuk kita satukan hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih banget untuk semua pemberian, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau luangkan waktu untuk saat teduh. Kami tahu bahwa ini adalah hari terakhir kerja sebelum kami besok akan masuk ke dalam weekend. Tapi kami tahu bahwa kami tidak bisa memulai hari kami tanpa Tuhan. Kami tidak bisa untuk berdiri sendiri, kami nggak bisa untuk melakukan semua sendiri. Kami perlu Tuhan. Jadi kami bersyukur, kami akan mengenal, kami akan belajar Allah yang besar, bahkan lebih besar daripada apapun, yang membuat kami tetap dapat sanggup berdiri, bertahan, karena pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau juga Tuhan yang membawa setiap orang-orang yang lagi merindukan firman-Mu, yang lagi merindukan pengajaran saat teduh, supaya mereka bisa ketemu komal ini, dan mereka bisa bergabung bersama dengan kami secara online. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua, selamat pagi, selamat bergabung. Selamat datang di komalnya kami Kostela. Komal ini ada fokusnya untuk membantu kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Komal ini ada juga untuk pemberitaan Injil. Dan saya sendiri percaya ya bahwa
Pemberitaan Injil itu maaf, keterbatasan suara. Pemberitaan Injil itu nggak cuma hanya disampaikan kepada nggak hanya disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya, tapi juga orang-orang yang sudah percaya. Untuk mereka bertumbuh, untuk mereka punya dasar yang kuat, sehingga kehidupan mereka berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Renungan pagi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 12 sampai 17. Bapak Ibu semuanya bisa membuka ya, kalau misalnya ada yang pegang Alkitab gitu kan, bisa buka Kolose 2 ayat yang 11 sampai 17. Kolose 1 ayat 12 sampai 17. Renungan pagi hari ini berjudul Allah kita lebih besar daripada apapun. Yang artinya Allah kita maha besar. Kolose 1 ayat 12 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Latar belakang ayat ini menceritakan mengenai keutamaan Kristus, bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Tapi Yesus bukanlah yang diciptakan, karena di dalam Kristus segala sesuatu itu diciptakan, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah, penguasa. Segala sesuatu itu ada oleh Kristus dan untuk Kristus. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Kemarin saya ketemu sama salah satu keponakan saya yang saya menyaksikan pertumbuhannya dari kelahirannya sampai sekarang masuk ke kelas 4 SD. Dan ternyata keponakan saya ini suka banget untuk memperhatikan dunia sekitar. Orangnya sangat teliti, orangnya sangat penuh dengan rasa penasaran, apalagi anak laki-laki ya. Bener-bener semuanya dia coba, dia cari tahu gitu ya. Anaknya suka berpetualang. Dan ketika kemarin kita lagi jalan-jalan di salah satu mall, kita cari baju untuk dia karena tubuh dia udah tinggi gitu ya, udah makin besar, jadi tubuhnya makin tinggi. Dan ada baju yang lucu banget karena bajunya baju NASA gitu. Jadi baju tentang dunia gitu ya, globe gitu. Dan kalau misalnya tangan kita digerakkan, maka gambarnya bisa berubah gitu. Dan mamahnya bilang, wah ini pasti dia bakal suka banget nih, keponakan saya. Bakal suka banget nih. Karena ini globe gitu, dia suka melihat, memperhatikan dunia gitu. Itu baru satu hal, yaitu tentang dunia. Dunia ini besar sekali, benar-benar tidak terbayangkan. Itu sebabnya ada beberapa orang yang mengatakan, kalau kamu merasa bahwa hidup kamu gitu-gitu aja, kalau kamu merasa kamu lagi bosan, coba deh jalan-jalan, coba datang ke daerah-daerah yang baru,
Dan ketahuilah bahwa dunia itu besar sekali. Alam sekitar kita ini dibandingkan dengan diri kita, jauh banget bedanya. Nah, dari situ membuat kita membayangkan bahwa dunia ini besar dan kita sebagai manusia, kita sangatlah kecil. Dibandingkan dunia ini dan segala isinya, dibandingkan dengan kita kalah jauh. Karena dunia ini begitu besar, dunia ini begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat adanya peristiwa alam, itu membuat kita menjadi takut. Karena menyadari kita ini manusia yang sangat kecil dan gampang sekali untuk mati, untuk hilang, betul? Jadi dibandingkan dengan ukuran alam semesta aja, planet kita juga jauh lebih kecil daripada yang ada di dalam alam semesta, betul nggak? Itu baru bumi kita, planet kecil ini. Gimana kita ketika dibandingkan dengan alam semesta? Jauh lebih kecil, kitanya yang kecil ya. Jadi kalau dunia ini begitu besar, alam semesta ini jauh lebih besar daripada bumi kita yang kita tinggali sekarang. Lalu seberapa besar ya pribadi yang menciptakan dunia dengan segala isinya? Karena sang pencipta pastinya jauh lebih besar, jauh lebih berhikmat, jauh lebih berkuasa daripada apa yang diciptakan, betul nggak? Itu sebabnya Alkitab mengatakan, karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus itu jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita lihat atau apapun yang pernah kita ketahui. Karena di dalam diri Yesuslah segala sesuatu diciptakan. Bukan cuma yang ada di bumi, tapi juga yang ada di sorga. Bukan hanya makhluk-makhluk atau benda-benda yang kelihatan, tapi juga makhluk yang tidak kelihatan. Karena kita tahu, ada yang disebut sebagai spiritual being atau makhluk roh. Betul? Makhluk spiritual. Berbeda dengan kita. Kita adalah makhluk yang bisa terlihat gitu kan, dengan kasat mata. Tapi ada makhluk-makhluk spiritual yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, semuanya itu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Berarti Yesus besar banget ya. Ya kan? Langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Kita aja belum pernah ya untuk benar-benar mengelilingi 5 benua. Atau mungkin ada di sini yang udah pernah mengelilingi 5 benua. Tapi yang saya pastikan, kita semuanya belum pernah untuk benar-benar mengelilingi semua negara, semua kota yang ada, desa, pelosok yang ada di dunia ini. Karena dunia ini besar banget. Kita pengen bisa untuk mengelilingi dunia, tapi kita tahu pasti akan membutuhkan biaya yang besar, waktu yang banyak, dan tenaga yang juga harus banyak. Dan itu mengajarkan kita bahwa dunia ini besar banget. Ketika kita juga mungkin pergi keluar kota atau keluar daerah kita sadar bahwa wah, dunia itu besar banget ya, kita kecil banget. Kita belum tahu apa-apa. Semua yang kita anggap tahu ternyata ketika kita datang ke daerah yang baru, kita masih belum tahu apa-apa.
Kita ketemu sama orang-orang yang punya kita ketemu sama orang-orang yang bahasanya berbeda. Shalom Kak Yo, shalom Bu Abi. Kita ketemu dengan orang-orang yang punya kebiasaan yang berbeda. Kita ketemu sama orang-orang yang punya pola pikir berbeda. Dan itu membuat kita, kita ini gak tahu apa-apa ya. Kita ketemu orang baru, kita adaptasi lagi, kita belajar dari kehidupan mereka. Benar-benar dunia ini begitu luas, begitu besar. Dan kalau kita mau bandingkan dengan Yesus yang adalah pencipta, wah pasti jauh lebih besar lagi. Kabar baiknya pagi hari ini adalah Yesus yang menciptakan alam semesta. Yesus yang hadir, terlibat dalam proses penciptaan. Bahkan semua diciptakan di dalam Yesus. Adalah Yesus yang sama yang juga datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tidak hanya menyelamatkan kita dari masa lalu, tapi Yesus juga ada untuk menyertai kita, menjaga kita dari hari ke hari, bahkan sampai selamanya. Itu sebabnya malam sebelum hari kematiannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Perkataan Yesus ini mengajarkan kita bahwa kita akan beroleh damai sejahtera di dalam Yesus. Sekalipun kita mengalami penganiayaan, sekalipun kita mengalami penolakan, sekalipun kita mengalami tekanan hidup, sekalipun kita mengalami ketidakadilan, tetapi Yesus yang mengatakan untuk kita menguatkan hati kita, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Kenapa kita perlu menguatkan dunia? Dan kenapa kita ada kaitannya dengan Yesus yang telah mengalahkan dunia? Karena kita sadar kita mampu untuk menghadapi segala penderitaan, tekanan hidup, menghadapi ketidakadilan, menghadapi kehidupan yang tidak pasti ini. Kita nggak bisa untuk pakai kekuatan kita sendiri. Yang kita tahu adalah kita mampu untuk menguatkan hati kita karena ada Yesus yang telah mengalahkan dunia. Seperti renungan di hari yang kemarin, hari Kamis. Kalau Allah beserta kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau Allah yang telah berjanji bahwa Allah akan menolong kita, Allah akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Kalau Allah mengatakan bahwa Allah akan menyertai kita, bukan hanya menyertai, tapi akan menguatkan kita, maka siapa yang akan bisa melawan kita? Karena kita sudah berada dalam Kristus. Setiap orang yang akan melawan kita, yang bermaksud untuk menjatuhkan kita, maka orang itu harus berhadapan dengan Yesus. Menyadari bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas, membuat kita punya pengharapan hidup, Bapak Ibu. Saya tahu rasanya kehilangan harapan hidup, kehilangan motivasi untuk hidup, kehilangan arah. Saya ini hidupnya harus seperti apa? Saya nggak tahu masa depan saya nggak bisa jamin masa depan saya. Saya tahu rasanya nggak enak banget. Dan kalau saya bisa minta di depan Tuhan,
saya nggak mau lagi mengalami hal-hal seperti itu. Saya tahu pentingnya memiliki harapan untuk hidup. Saya tahu bahwa saya perlu untuk punya harapan untuk saya bisa hidup. Saya tahu bahwa diri saya terbatas, saya nggak bisa berharap kepada diri saya nggak bisa mengandalkan diri saya perlu Tuhan. Sehingga kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang menghindari tantangan hidup. Sebagai orang percaya, kita tidak pernah untuk dijanjikan bahwa kita bebas dari masalah. Di dalam firman Tuhan, kita nggak pernah diajarkan bahwa kehidupan orang Kristen akan menjadi kehidupan yang gampang, kehidupan yang murah. Tidak pernah. Justru, firman Tuhan mengajarkan kita untuk dewasa, untuk kuat, untuk memiliki hikmat, mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Untuk percaya dan mengandalkan Tuhan, menerima tuntunan Tuhan dan belajar dari Yesus. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Bapa di sorga yang tangguh, yang kuat, yang tidak gampangan. Ketika kita sebagai orang percaya menghadapi tantangan hidup, mau itu besar maupun itu kecil, kita ingat lagi bahwa kita punya Allah yang besar. Kita ingat lagi bahwa karena kebesarannya, maka saya bisa percaya dan mengandalkannya. Karena saya percaya bahwa ada Allah yang besar, maka saya bisa berseru kepada Yesus, pribadi yang telah menciptakan alam semesta, yang juga telah mati, taat sampai mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, yang juga telah menang atas kehancuran dunia ini. Ya, kemarin saya katakan ada dua pilihannya. Kita mau percaya dan berserah kepada Yesus, atau kita mau lakukan semua sendiri berdasarkan kekuatan kita, berdasarkan akal budi kita, berdasarkan keinginan kita atau kehendak kita. Atau kita memilih untuk kita mau percaya dan berserah kepada Yesus. Karena kita tahu kita nggak bisa lakukan semua sendiri. Kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya kehendak, kita nggak punya keinginan. Yang kita miliki hanyalah Yesus. Di tengah pergumulan kita, apapun keadaan kita sekarang, Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ada di live talk ini, hanya Yesus yang sanggup memberikan kita damai sejahtera. Hanya Yesus yang dapat kita serahkan kehidupan kita. Hanya Yesus yang dapat kita andalkan, yang kita bisa serahkan kehidupan kita seutuhnya. Pagi hari ini, kita ditantang. Setelah kita mengetahui, setelah kita mengenal bahwa kita punya Allah yang besar, apakah hal ini hanya mau jadi pengetahuan kita aja? Atau justru kita mau percaya dan kita mau menyaksikan Allah yang besar bekerja dalam hidup kita? Kita mau untuk percaya karena Dia Allah yang besar, maka Allah akan sanggup untuk memelihara saya, menyertai saya, menjaga saya. Bahkan Allah sanggup menggagalkan setiap rencana-rencana orang fasik dalam kehidupan saya. Atau pagi hari ini, renungan pagi hari ini hanya sekedar jadi pengetahuan kita aja. Saya katakan, firman Tuhan ini begitu berkuasa, hidup. Dan kalau kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, dan kita mau jadikan firman Tuhan ini dasar hidup kita, pegangan hidup kita, yang kita percaya dan kita andalkan, maka Allah akan menyatakan kebesarannya melalui firman ini.
Allah akan menyatakan bahwa firman-Nya iya dan amin. Firman-Nya itu adalah bagian kita dan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Bersyukur pagi hari ini kita mengingat lagi bahwa kita punya Allah yang besar lebih daripada apapun. Kebesaran Allah itu enggak akan bisa sanggup kita pahami dan mengerti, Bapak Ibu. Karena Dia Allah, Sang Pencipta. Tapi kita bersyukur bahwa kita dapat mengenalnya secara pribadi sejauh yang Allah bukakan dalam diri kita. Bukan berarti karena Allah itu besar maka sangat mustahil untuk kita bisa mengenalnya. Tidak. Kita masih dapat mengenal Yesus, mengenal Bapa kita dalam sorga, mengenal Roh Kudus, Allah Tritunggal, sejauh yang mereka bukakan dalam hidup kita. Kita justru bersyukur karena kasih-Nya Allah mau menyatakan diri-Nya kepada kita melalui Yesus, Sang Putra Tunggal dari Allah Bapa kita di dalam sorga. Jadi menariknya adalah ada begitu banyak kepercayaan di luar sana yang mengatakan, oh karena Allah itu besar maka Allah itu gak bisa untuk kita kenali. Karena Allah itu besar maka Allah itu gak peduli sama kehidupan kita. Karena Allah itu besar maka ya Allah itu jauh dari kehidupan kita, Dia gak urusin kita. Tapi berbeda dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas ciptaan, Allah yang menyatakan diri-Nya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang mengasihi kita, menjadikan kita umat-Nya. Bahwa ternyata sekalipun Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, tetapi Dia juga peduli. Dia juga hadir menyertai kita, menjaga kita, memelihara kita. Itu adalah bukti dari kasih-Nya. Itu sebabnya kalau kita ingat kasih-Nya, kita ingat kemurahan-Nya, kita ingat penyertaan-Nya, membuat kita bersyukur bahwa tidak ada yang seperti Allah kita. Allah yang transenden namun juga imanen. Ketika kita membandingkan firman Tuhan dengan kitab-kitab yang lain, ketika kita membandingkan Allah yang dinyatakan oleh firman-Nya dengan ilah-ilah yang lain, maka akan kontras sekali. Saya ingat sekali di renungan siang hari, saya sempat membandingkan, saya sempat mengajarkan sedikit tentang pandangan-pandangan antiteistik. Bahwa ketika kita semakin mendalami firman Tuhan, Bapak Ibu, kita semakin bersukacita, kita semakin yakin bahwa Allah yang kita kenal melalui firman-Nya, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang luar biasa. Dan tidak ada yang bisa menandingi Allah kita. Kenapa? Karena ilah-ilah yang lain, karena yang mereka sembah di luar daripada Allah yang benar ini adalah ilah-ilah yang terbatas, yang punya kelemahan, yang punya kekurangan. Sedangkan Allah kita sempurna. Kesempurnaan Allah itu maksudnya apa? Bahwa Allah kita itu telah selesai, lengkap, tidak kekurangan apapun. Tidak perlu ditambahi apapun. Dia udah sempurna. Berbeda dengan kita, manusia yang perlu bertumbuh, yang perlu belajar, yang perlu yang namanya berada dalam pendidikan, supaya kita bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tapi kita juga bertumbuh akal budinya. Berbeda dengan Allah kita. Dan saya bersyukur bahwa firman Tuhan ketika dibandingkan dengan yang lain, maka firman Tuhan akan jauh dapat kita muliakan, dapat kita andalkan, dapat kita percaya karena firman Tuhan ini benar. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan telah diberikan. Kita belajar Allah yang besar, Allah yang maha besar adalah Allah yang lebih besar daripada apapun. Apapun Bapak Ibu, termasuk masalahmu.
termasuk ketakutanmu, bahkan termasuk rencana dan keinginan dalam hatimu. Allah itu jauh lebih besar. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa dalam masa-masa tertentu, sepertinya yang kita usahakan gagal, sepertinya yang kita lagi harapkan tidak terjadi. Saya mau katakan, justru saya bersyukur. Saya bersyukur bahwa Allah saya lebih besar daripada semua yang ada dalam hidup saya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau di dalam kehidupan saya gagal, saya salah. Saya bisa percaya Allah yang akan menuntun saya dalam kebenaran. Kalau kehidupan saya hanya berdasarkan keinginan saya, maka hidup saya bisa hancur. Kalau hidup saya hanya bergantung daripada kekuatan saya, maka hidup saya akan hancur. Itu sebabnya saya bersyukur ketika saya lemah, saya menyaksikan adanya kekuatan daripada Allah yang menopang hidup saya. Ketika saya lagi gak bisa apapun, Allah tuh ada menopang saya, memelihara saya, menguatkan saya. Kalau saya hidup hanya berdasarkan keinginan saya, maka hidup saya akan hancur. Karena keinginan kita tidak sepenuhnya benar. Setuju? Karena keinginan kita tidak sepenuhnya benar, tidak semuanya baik. Hari kita menganggap, oh kayaknya ini baik deh. Kayaknya ini bagus nih kalau kayak gini nih. Kayaknya kalau ini kayaknya cocok nih buat saya. Tapi kita bersyukur bahwa di hadapan Allah, semua hati manusia terbuka. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan kita bersyukur bahwa Allah yang memelihara kita, menuntun langkah-langkah kita. Yang artinya, kalau hal itu, rencana itu, keinginan kita merusak kita, maka Allah tidak akan biarkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Semua yang Allah izinkan terjadi, itu ada untuk membentuk kita jauh lebih baik daripada hari kemarin. Untuk membuat kita lebih lagi percaya dan mengandalkannya. Untuk lebih lagi membuat kita ada hidup dalam kebenaran. Tidak pernah saya lihat ada sesuatu hal yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membinasakan saya. Saya bukan cuma tahu, saya percaya dan saya udah alamin itu. Ya, bahkan dalam masa-masa terpuruk Bapak Ibu. Apa? Keadaan kita yang lagi nol gitu ya, minus, gak punya apa-apa, gak tahu harus apa. Baru aja diberhentikan dari pekerjaan yang sebelumnya saya sudah lama kerjakan. Saya udah gak tahu harus makan apa, saya udah gak punya makna hidup, saya udah gak punya arah hidup. Saya pernah ada di posisi itu. Tapi yang saya syukuri adalah ketika saya sadar saya lemah, saya kurang, saya gak punya kekuatan. Di dalam lembah kekelaman, saya dapat menyaksikan penyertaan Tuhan masih ada. Bahkan hari ini saya bisa memberikan kesaksian. Kalau keinginan saya, harapan saya, rencana saya belum terjadi, bahkan sepertinya gagal. Di situ saya lebih lagi bersyukur bahwa saya sadar saya gak tahu masa depan saya. Saya gak tahu apakah yang saya inginkan ini benar atau baik bagi saya gak tahu. Saya gak bisa membedakannya Tuhan. Tapi saya bersyukur bahwa hanya rencanamu yang terjadi dalam hidup saya, hanya kehendakmu yang terjadi dalam hidup saya. Saya bersyukur bahwa kalau kehendak saya, rencana saya digagalkan, itu semua untuk kebaikan saya. Iya, kita akan merasa sedih, kita merasa kecewa, kita merasa marah. Tapi saya mau katakan, yang kita alami sekarang, keadaan yang gak enak itu, adalah tanda atau bukti kasihnya Tuhan yang menjaga kita, menyelamatkan kita dari hal-hal yang jauh lebih besar yang berdampak mencelakakan kita. Bersyukur kita punya Allah yang besar. Dan sudahkah kita mengalami kebesaran Allah dalam hidup kita? Sudahkah kita melihat bahwa
Allah yang besar itu bekerja dalam hidup kita? Sudahkah kita menyaksikan kebesarannya? Sudahkah kita mengalami kebesarannya? Karena seperti yang kemarin saya katakan, apakah kita mau hanya tahu aja bahwa Allah itu besar, atau kita memang benar-benar mau tinggal di dalamnya dan mengalami bahwa Allah kita besar? Jadi jangan takut memasuki di akhir tahun 2024. Jangan takut, jangan khawatir, karena ada Allah yang besar, yang maha besar, yang bersama dengan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar terhadap apapun, karena ada Allah yang maha besar, yang bersama dengan kita. Dan Allah yang besar ini yang menyertai kita, menjaga kita, memelihara kita sampai kesudahannya. Amin. Amin. Mari kita bersama doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau pagi hari ini kami dapat belajar bahwa kami punya Allah yang besar. Allah yang jauh lebih besar daripada apapun, dan kami bersyukur atasnya. Ajar kami untuk kami percaya kepada Engkau secara utuh. Ajar kami untuk kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, dan menyaksikan kebesaran-Mu nyata dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami sadar terhadap keterbatasan dan kelemahan kami. Ajar kami untuk mengakui bahwa memang kami lemah. Kami gak kuat sendiri. Kami gak bisa sepenuhnya untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Kami sadar kami ciptaan yang lemah. Tapi kami bersyukur dalam kelemahan kami, justru kami saksikan kebesaran Allah dinyatakan. Di dalam kelemahan kami melihat bahwa Allah kami perkasa, sanggup untuk menghadapi apapun. Kami percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang sukar. Allah sanggup mengerjakan apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, sekalipun diri kami terbatas. Dan biar Engkau yang pakai kami sepanjang hari ini, untuk menjadi saluran kasih dan terangnya Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga ada begitu banyak orang dapat menyaksikan kebesaran Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Kami senang untuk kami bisa melakukan firman-Mu, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak yang sudah bergabung pada renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, shalom Kak Atlamo, shalom Kak Mingming, Kak Armel, Kak Jitu. Shalom, shalom. Iya, kita udah tahu ya tentang hal ini. Allah memang maha besar dan memang tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya karena Allah yang menciptakan, betul? Shalom Kak Ririn. Apa nih, Kak Rerin? Kak Reren? Tapi yang saya tanyakan sekarang adalah apakah kita sudah menyaksikan bukti kebesaran Allah? Atau kita cuma tahu aja nih, oh Allah itu besar, ya udah. Karena beda loh. Sekedar tahu dan mengenal itu berbeda. Kalau mengenal kita udah mengalaminya. Tapi kalau tahu, ya tahu aja, belum tentu mengenal, belum tentu mengalami. Pagi hari ini saya menantang Bapak Ibu, Kakak, teman-teman yang ada di sini. Kita udah tahu bahwa Allah lebih besar daripada apapun. Allah itu maha besar. Dan kita kemarin juga belajar bahwa jika Allah ada bersama dengan kita, maka siapa yang bisa melawan kita?
Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita mengalami kebesaran Allah? Sudahkah kita menaruh keyakinan kita, pengharapan kita kepada Allah? Hanya kepada Allah. Hanya kepada Yesus. Atau kita cuma sekedar tahu nih, oh ya Allah Maha Besar, ya udah selesai lah. Tapi kita nggak pernah mau percaya kepadanya. Kita nggak mau untuk berharap kepadanya. Kita nggak mau untuk berserah kepadanya. Kita nggak mau minta tuntunannya. Semuanya kita lakukan sendiri. Kita jaga diri kita sendiri. Kita berusaha untuk menjamin diri kita sendiri. Kita berusaha untuk memelihara diri kita sendiri. Apalagi? Dan masih banyak lagi. Saya mau katakan, kita punya Allah yang besar. Itu sebabnya kita bisa merasa aman. Bukan karena apa yang kita miliki, prestasi kita, harta kekayaan materi kita, material. Tapi karena ada Allah. Itu sebabnya jadi orang Kristen, ya, kita keadaannya lagi sulit ataupun kadang kita lagi, wah, bener-bener, lagi luar biasa banget. Keadaan kita lagi sedih atau senang, itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Kenapa? Karena hidup orang percaya bukan berdasarkan perasaannya. Di sini saya mau katakan, saya bukannya ini ya, menolak perasaan ya. Orang Kristen, ini kami Kostela mengajarkan untuk menolak perasaan. Enggak, bukan itu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, sebagai orang percaya, kita boleh punya perasaan. Kita merasa sedih, kita merasa senang, betul? Kita merasa takut, kita merasa bingung gitu kan. Tapi kehidupan orang percaya bukan berdasarkan perasaannya. Artinya bukan dikendalikan oleh perasaannya, tapi didasarkan oleh apa yang jadi perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan itu jauh lebih membuat hidup kita stabil. Kenapa? Karena dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Perasaan bisa berubah Bapak Ibu. Betul nggak? Dan ada begitu banyak orang yang mendasarkan hidupnya pada perasaan. Ya udah, saya lagi kuat nih. Saya lagi happy, ya udah kehidupan saya baik-baik aja. Ya kan? Beberapa orang ngomongnya hidup saya baik-baik aja. Orang ngerasa hidupnya baik-baik aja ketika hidupnya bahagia. Saya mau katakan kalau kita hidupnya tunggu bahagia dulu, kita tunggu kehidupan aman dulu, kita tunggu kehidupan baik-baik dulu, ya saya mau katakan kecewa aja nanti, siap-siap. Siap-siap untuk kecewa, siap-siap untuk menerima kenyataan bahwa memang di dunia ini gak ada yang pasti. Dari dalam dunia ini tidak ada kepastian. Dan kita hanya dapatkan keamanan juga bukan dari dunia ini, tapi dari kehadiran, dari perbuatan, dari siapa Yesus dalam hidup kita. Itu sebabnya saya belajar, saya gak mau nunggu keadaan baik dulu, baru saya bisa bahagia. Saya gak mau nunggu keadaan baik dulu, baru saya bisa kuat. Saya gak mau nunggu keadaan baik dulu, baru saya akan merasakan ketenangan. Karena ternyata firman Tuhan itu benar, dan firman Tuhan itu, dapat diuji. Kenapa? Karena firman Tuhan itu membuat kehidupan kita tidak tergoyahkan. Karena pengharapan kita di dalam Kristus, pengharapan kita kepada Allah tidak mengecewakan. Pertanyaannya sekarang adalah, kita mau percaya nggak secara utuh kepada ini?
Allah Maha Besar. Yesus Kristus, di mana di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan, dan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Jadi pagi hari ini, saya mau tantang lagi. Sudahkah kita mengerti makna bahwa kita punya Allah yang Maha Besar? Atau ini cuma jadi teori aja? Atau ini cuma, kita kira kita tahu bahwa, kita tahu kok Allah itu Maha Besar. Tapi apakah kita sudah mengalami kebesaran Allah? Apakah kita sudah menyaksikan bahwa benar-benar tidak ada yang lebih besar daripada Allah? Ketika saya belajar untuk mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan saya, maka hidup saya tuh jauh lebih punya pengharapan, Bapak Ibu. Kalau saya tunggu dunia untuk lebih baik, dunia nggak akan lebih baik. Kalau saya tunggu orang akan berubah, maka saya bahagia. Orang nggak akan berubah, Bapak Ibu. Keputusan orang itu berubah itu adalah keputusan dia dengan Tuhan. Dan seringkali perubahan orang itu dimulainya dari hal-hal yang nggak kelihatan, yaitu dari hatinya. Contoh lain lagi adalah saya nggak perlu tunggu kehidupan saya aman dulu. Saya punya ini, itu, dan segala macam. Saya nggak perlu tunggu saya dilimpahi dengan harta kekayaan dulu, baru saya bisa mendapatkan keamanan. Karena di dalam Tuhan, saya mendapatkan keamanan. Dan keamanan daripada Tuhan itu jauh lebih pasti daripada apapun. Karena harta kekayaan bisa hilang, ya prestasi kita bisa dalam waktu sekejap bisa tidak lagi berguna. Pekerjaan yang kita lakukan ya bisa tiba-tiba juga hilang. Rencana usaha kita bisa mengecewakan kita. Tetapi jangan lupakan bahwa itu semua ketidakpastian dalam hidup kita itu menuntun kita kepada kepastian. Bahwa memang satu-satunya yang pasti dalam dunia ini adalah perubahan. Satu-satu yang pasti dalam dunia ini adalah dunia ini memang gak pasti. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau cari kepastian dari dunia ini, siap-siap kecewa. Karena kepastian itu datangnya dari surga, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya, belum pernah ada seorang pun yang dapat melakukan, ya, menggenapi apa yang dia janjikan. Maksudnya dia melakukan apa yang dia katakan tentang hal ini. Bahwa kamu percaya aja sama saya, maka saya akan bisa jamin hidupmu. Ada nggak banyak orang berkata seperti itu? Banyak. Tapi kenyataannya, apakah orang-orang itu bisa menjamin hidup kita? Nggak bisa. Nggak bisa menjamin kesejahteraan kita. Nggak bisa menjamin keamanan kita. Nggak bisa menjamin kebahagiaan kita. Bahkan nggak bisa jamin kehidupan kita. Diri kita aja nggak bisa menjamin diri kita. Bener nggak? Ini saya sendiri aja. Saya nggak tahu masa depan saya beberapa jam yang akan datang ke depan ini seperti apa. Saya nggak tahu. Saya hanya bisa berencana, tapi saya nggak tahu. Dan saya juga nggak bisa jamin bahwa sepanjang hari ini hidup saya akan baik-baik aja. Nggak bisa kan? Tetapi yang saya syukuri adalah Yesus. Yesus telah mengatakan, ya, bahwa
Yesus adalah, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Dan yang sekarang kita baca dari Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus yang berjanji dan Yesus yang menggenapinya. Artinya perkataan Yesus itu bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Ketika Yesus mengatakan apa yang akan terjadi, maka itulah yang terjadi. Termasuk tentang kehidupan kita yang dijamin olehnya. Kehidupan kita yang dipelihara olehnya. Kehidupan kita yang disertainya. Karena Yesus telah mengalahkan dunia, maka kita dapat menguatkan hatinya. Kita dapat beroleh kekuatan menghadapi penderitaan di dunia. Karena apa? Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Dan kita tahu kita telah dipersatukan dengan Yesus. Maka siapa yang bisa melawan kita? Maka pihak itu akan berhadapan dengan Yesus. Karena Yesus telah menang, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kutuk, maka kita juga beroleh kemenangan itu. Saya bersyukur bahwa jauh sebelum saya ada, jauh sebelum saya mengenal Yesus, Yesus telah mengasihi saya dengan memilih mati di atas kayu salib. Saya bersyukur kasih-Nya kepada kita telah dinyatakan jauh sebelum kita mengenalnya. Saya sungguh bersyukur bahwa bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang terlebih dahulu memilih kita. Bukan hanya memilih kita, tapi Dia juga ada mengasihi kita, memelihara hidup kita, menyertai hidup kita, dan menjamin hidup kita sampai kita bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Puji Tuhan, apa yang Bapak Ibu pada pagi hari ini dapat pelajari, boleh tulis di kolom chat supaya yang lain juga bisa membacanya dan beroleh rema ya. Perenungan-perenungan yang Bapak Ibu dapatkan itu, Bapak Ibu bisa bagi nih di kolom chat. Supaya teman-teman, kakak-kakak, Bapak Ibu yang lain juga beroleh hal yang baru untuk dapat mereka terima, untuk dapat mereka lakukan. Ada mungkin? Kalau misalnya ada yang bertanya, gimana saya bisa menyaksikan bahwa Allah itu lebih besar daripada apapun? Gimana saya bisa mengerti maksud dari Allah itu lebih besar daripada apapun? Saya bisa untuk menjelaskannya Bapak Ibu, tapi saya lebih rindu untuk Bapak Ibu mengalaminya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kekristenan, ya hidup sebagai orang percaya, itu bukan hanya sekedar kita banyak punya pengetahuan dari firman Tuhan. Tetapi yang jauh lebih utama adalah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Karena firman Tuhan, setiap kebenaran yang kita dapatkan dari Alkitab, bukanlah kebenaran yang hanya bisa kita terima sekedar jadi pengetahuan aja, tidak. Justru kebenaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan, kebenaran tentang Allah,
itu membuat kita jadi percaya kepadanya dan diselamatkan. Nah, jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu semuanya, saya belum terlalu mengerti Kak makna bahwa Allah Maha Besar, bahwa kebesaran Allah itu nyata dalam kehidupan saya. Saya mau katakan, caranya sangat sederhana. Berdoa, dan dalam doamu, kamu kamu doakan seperti ini. Yesus, pagi hari ini aku mendengarkan renungan saat teduh di Komala kami Kostela bahwa Engkau lebih besar daripada apapun. Jadi sekarang, Tuhan Yesus, aku minta supaya aku dapat mengerti bahwa Engkau lebih besar daripada apapun. Buat aku melihat, buat aku menyaksikan bahwa untuk aku mengalami kebesaran-Mu. Supaya aku mengerti, supaya aku memberitakan kebesaran-Mu. Amin. Dah gitu aja. Doa yang sangat sederhana, yang berisi bahwa kita rindu untuk mengenal kebesaran Allah, mengalami kebesaran Allah, sehingga lewat mulut kita bisa memberitakan kebesaran Allah. Seperti Ayub ya. Ayub mengatakan dulu aku hanya dari perkataan orang aku mendengar tentang Tuhan. Hanya dari kehidupan orang lain aku mendengar tentang Tuhan. Tapi sekarang Ayub katakan, Ayub menyaksikannya sendiri. Ayub mengerti itu sendiri. Dan itu memberikan kita inspirasi, itu membuat kita punya kerinduan yang sama. Bahwa sekalipun kita datang ke gereja, kita dengarkan khotbah, kita dekat dengan beberapa hamba Tuhan, kita terbiasa dengar khotbah, renungan, pengajaran yang ada. Tapi saya mau katakan, Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak harus mengalami sendiri. Supaya bukan dari apa kata orang aku dapat mengenal Tuhan, tapi karena aku telah mengalaminya, karena aku telah menyaksikannya dengan kehidupanku sendiri. Saya percaya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti dengan cepat Tuhan akan menyatakannya. Ketika kita berdoa supaya kita lebih lagi mengenal Dia, supaya kita lebih lagi mengasihi Dia, supaya lebih lagi kita mengenal hikmatnya, karyanya, rencananya, maka Allah yang rendah hati itu akan mengajarkan kita tentang pribadinya. Allah yang kita sembah suka juga untuk menyatakan kemuliaannya. Dan kalau kita dengan kerendahan hati kita, dengan kesadaran bahwa kita gak bisa berbuat apa-apa, kita minta Tuhan nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam hidupku. Tuhan nyatakanlah kebesaran-Mu dalam kehidupanku. Biarkan orang lain tahu kelemahanku. Biarkan orang lain tahu kegagalanku. Tapi biarlah itu ada untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. 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 Ya, ketika berdoa, yuk kita lebih mengutamakan apa yang jadi kehendak Tuhan ketimbang kehendak kita. Kita boleh punya keinginan, tapi yang kita utamakan adalah kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan. Dan selalu saya saksikan, ketika saya meminta dalam doa saya, apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan? Apa yang jadi rencana-Mu? Tuhan, apa yang Kau kehendaki, itu yang saya mau lakukan. Maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu untuk saya dapat menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan, ayo alami kebesaran Tuhan dalam hidupmu.
Jangan hanya dengar dari kesaksian orang-orang lain bahwa Allah seperti ini dan itu, jangan. Tapi mulailah untuk mengalami, menyaksikan bahwa Allah kita besar dan tidak ada yang seperti Dia. Jadi jangan kaget kalau beberapa hari ke depan Bapak, Ibu, Kakak, teman-teman semuanya, wah sepertinya kok kehidupan saya ada yang berubah nih gitu kan. Aduh kok ternyata ini sulit sekali, kok ada yang bikin kaget gitu ya. Jangan kaget, karena kita semua baru aja mendoakan supaya kita dapat menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kebesarannya, kan gitu ya. Terima kasih semua untuk Bapak Ibu yang telah ikut bergabung dari jam 5.45. Terima kasih semuanya yang udah bantu tetap layar, yang sudah kasih gift juga. Terima kasih untuk mensupport Komal ini sehingga Komal ini dapat tetap ada dalam pemberitaan Injil. Terima kasih juga yang tadi udah share live ini ya, untuk lebih banyak orang bisa bersatu dengan kita berkumpul untuk mendengarkan kebenaran. Jadi yang baru pertama kali bergabung, salam kenal semua, shalom. Komal ini memang dikhususkan untuk membantu kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Jadi dalam Komal ini memang kita tidak membahas lintas agama atau lintas denom. Fokusnya untuk kita mengenal firman Tuhan. Dan saya sendiri, saya lebih banyak menekankan supaya Bapak Ibu semuanya ada untuk jadi pelaku firman Tuhan. Saya nggak mau semua yang terjadi dalam Komal ini, pemberitaan firman Tuhan ini cuma sekedar lewat gitu. Oh, kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan tuh masih mendingan Bapak Ibu. Masih ada yang masuk gitu kan. Tapi kalau masuk keluar kiri, keluar telinga kiri, nah itu lebih parah itu. Lebih parah itu. Sama sekali benar-benar kagak ada yang masuk, itu parah banget. Jadi kalau misalnya ada yang ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu kan. Itu masih ada yang nyantol itu di otaknya. Kalau masuk telinga kiri, mental telinga kiri, wah itu parah banget itu. Iya. Ya, jadi terima kasih ya semuanya pagi hari ini, di hari Jumat ini, 6 Desember ya. Mungkin saya mau bacakan terakhir nih Amsal 6 karena saya biasa biasa untuk baca kitab Amsal. Kelamaan katanya saat teduh kok ngobrol terus. Oh, saat teduhnya udah selesai Kak, jam 6.30 tadi. Mungkin Kak Zaneta ini baru terlambat kali ya hadir. Tadi sudah renungannya jam 6.30. Makanya saya tulis saat teduh mulai dari jam 6 sampai jam 6.30. Dan sekarang adalah bukan ngobrol-ngobrol ya, tapi sekarang adalah bagaimana mengaplikasikannya. Ya, jadi Kak Zaneta ini sepertinya baru. Saya belum pernah lihat, jadi harap maklum ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu, harap maklum karena baru pertama kali join. Nah, jadi saya mau bacakan dari Amsal ya. Amsal yang ke-6. Di sini ada nggak yang tiap pagi baca kitab Amsal juga? Berarti kita sama. Ya. Jadi saya bagi-bagi. Kalau misalnya pagi saya baca berapa pasal. Kalau memang nanti siang saya bisa menyempatkan waktu, siang saya baca lagi. Ya, malam saya juga baca lagi gitu. Oke, kita baca ya. Dari Amsal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Hai anakku, jika engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku,
Lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencana kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyaknya pun pemberianmu. Ya, demikian Amsal pasal yang ke-6. Ya, tentang nasihat bagi kita. Secara garis besar, kita diajar untuk kita tidak terjebak dalam genggaman orang lain. Kita tidak terjebak dalam tangkapan orang lain. Kita juga diajar untuk kita tidak menjadi pemalas. Dan kita juga diajar untuk kita tidak terjebak dalam perzinahan. Amin. Demikian saat teduh pagi hari ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah ada hadir bersama-sama di Komal ini untuk mendengar firman Tuhan.
Terima kasih untuk siapa aja nih, saya sebutin satu-satu. Terima kasih untuk Kak Jitu, Kak Mingming, Kak Diruk, Bu Abi, ya Kak Pangki. Ini ada akun Dahlah ya. Kak Lingling, Kak Wufli, Kak Hendriko, Kak Teresia Siregar, dan Kak Gabriel Nainggolan, serta teman-teman Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Demikian saat teduh pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi hari Senin, minggu depan, jam 5.45. Komal ini telah dibuka dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari jam 6 sampai jam 6.30. Dan saya melihat bahwa sekalipun sudah lewat jam 6.30, tapi ada begitu banyak teman-teman, Bapak Ibu yang masih hadir sampai jam 7. Itu sebabnya saya coba lagi untuk membahas ulang gitu ya firman Tuhan yang ada, sehingga kita bisa lebih mengerti lagi, kita bisa lebih lagi jadi orang-orang yang melakukan. Karena setelah tahu kan, setelah tahu kita akan mengerti, setelah mengerti kita akan mau percaya dan melakukannya. Itu sebabnya orang-orang yang melakukan perkataan Allah, orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Biarlah kita semuanya jadi orang-orang yang selalu dapat menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Karena Bapa di sorga adalah sumber kehidupan kita, segala dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan tutup dalam doa ya pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih bahwa ada begitu banyak orang yang bisa hadir dalam komal ini dengan setia. Karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari pembacaan firman Tuhan. Dan Tuhan khususnya setiap Bapak Ibu yang hadir di komal ini, biarlah ada kekuatan daripada Tuhan, damai sejahtera, penghiburan, dan ketenangan, supaya mereka dapat melalui tahun 2024 ini dengan kemampuan, dengan penghiburan daripada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa melalui akhir tahun ini. Kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang memiliki pengharapan, karena Engkau bersama dengan kami. Dan kami percaya setiap orang yang percaya kepada Engkau tidak akan beroleh kekecewaan dalam pengharapannya. Justru mereka akan melihat hasil dari pengharapannya. Dan kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang dikuatkan, dimampukan, sehingga mengakhiri tahun 2024, kami akan menyaksikan kemenangan dinyatakan bagi kami. Karena Engkau yang bersama dengan kami, karena Engkau yang telah mengalahkan dunia, dan kemenangan Yesus akan menjadi kemenangan bagi kami juga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih semua. Selamat beraktivitas. Selamat berkarya, selamat bekerja di hari Jumat ini. Thank you Kak Jitu, thank you Kak Diro, Kak Armel, Kak Adi. Tadi juga ada Kak Hendriko Santoso. Dan yang lain-lain juga. Kita ketemu lagi hari Senin minggu depan. Selamat pagi semua, Tuhan memberkati, Tuhan beserta dengan kita. Shalom, izin pamit ya. Sampai ketemu Senin Kak. Semuanya Tuhan berkati.